Kalau teman-teman perhatikan nih, sebenarnya di beranda YouTube kalian itu tidak semua video yang lewat adalah video dari channel yang kalian subscribe. Nah, kalau video mereka bisa seperti itu, nongol di beranda penonton yang gak subscribe, berarti video teman-teman juga berpeluang dong bisa nongol di calon penonton kalian. Nah, di video ini aku akan kasih tipsnya bagaimana caranya agar video kalian itu bisa nongol di calon penonton, di beranda calon penonton kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, di video kali ini aku akan kasih tips ke teman-teman bagaimana caranya agar video kalian itu bisa muncul di beranda penonton walaupun penonton tersebut tidak subscribe ke channel kalian. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama ditanyakan oleh salah satu subscriber aku, dimana dia tuh tanya kayak gini, Kak, gimana sih caranya agar video kita tuh bisa muncul di beranda penonton? Karena jujur aja selama 1 minggu ini tuh video kakak selalu nongol di beranda aku, padahal aku tuh kan nggak subscribe ke channel kakak. Akhirnya aku klik karena aku penasaran gitu, aku akhirnya nonton video kakak yang bolak-balik ke beranda aku itu. Sebenarnya itu adalah hasil kerja dari algoritma di YouTube, teman-teman. Jadi algoritma itu pekerjaannya adalah mencocokkan penonton dengan video. Jadi algoritma di sini tidak pernah membantu seorang kreator itu untuk mengembangkan channelnya, tapi membantu penonton memuaskan diri, mencari apa yang diinginkan oleh penonton agar penonton itu puas. Jadi teman-teman, karena video aku tuh dinaikkan terus oleh algoritma, maka penonton-penonton yang sering menonton tentang tutorial YouTube itu juga algoritma YouTube ini memunculkan video aku di beranda mereka. Nah, gimana caranya agar video aku tuh bisa muncul di beranda mereka? Karena ini berhubungan dengan history dari tonton kalian, teman-teman. Semakin kalian sering menonton tutorial YouTube, maka semua video dari konten kreator yang yang booming itu pasti akan muncul, teman-teman. Kayak video aku itu, salah satu videoku kemarin yang booming itu yang selalu muncul di video di beranda dari teman kita yang satu ini. Jadi yang perlu teman-teman pahami bagaimana caranya agar video kita itu selalu keangkat. Kalau ada orang yang komen ke video kalian itu, balaslah komentarnya, teman-teman. Semakin sering ada komentar, semakin banyak komunikasi di video itu, maka algoritma akan menilai bahwa video kita tuh performanya bagus karena ada komunikasi yang berkelanjutan di situ. Jadi usahakan video kalian tuh bisa menarik, teman-teman. Semakin banyak jempol, maka semakin algoritma akan menaikkan lagi video kalian. Semakin banyak komentar, algoritma akan menaikkan lagi video kalian. Merekomendasikan video kalian itu ke penonton-penonton yang sering menonton, ke penonton-penonton yang sering menonton video-video serupa dengan video teman-teman. Kayak aku nih, kemarin teman kita yang saat itu karena sering menonton tutorial YouTube, maka algoritma di situ merekomendasikan video aku di berandanya. Karena video aku tuh bolak-balik terus ya. Kenapa bisa bolak-balik? Karena selama 1 minggu itu memang video aku tuh waktu itu booming, teman-teman. Video aku yang saat itu yang akhirnya membuat channel aku ini bisa cepat dimonet. Jadi video yang booming itu karena kemarin itu banyak banget komentarnya, dan agar komentarnya tidak tenggelam, aku balas terus. Bahkan aku bisa memberikan komentar yang mengumpan mereka itu untuk membalas kembali komentar dari aku. Jadi kayak gitu, teman-teman. Kalau kalian itu dapat komentar, balaslah komentar kalian. Berikan apresiasi balik ke penonton, jangan dicuekin, jangan sok artis, teman-teman. Aku aja sampai sekarang nih ya, kalau ada yang komen pasti aku balas. Kalau aku tidak balas berarti aku lagi sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya aku selalu usahain itu balas. Di waktu-waktu senggang aku selalu usahain balas, teman-teman. Itulah pentingnya membalas komentar dari subscriber kita, dari penonton kita. Jadi kalau mereka komen, usahakan kalian memberikan komentar yang komentar yang bisa mengumpan balik agar mereka tuh bisa komentar ulang, teman-teman. Jadi komentar itu berkelanjutan, maka video kita akan selalu keangkat. Tapi walaupun sering diangkat oleh YouTube, tapi kalau dicuekin nih sama penonton, misalnya nih video kalian muncul nih di beranda penonton, tapi di skip sama penonton, nah itu juga akan merusak performa dari video kalian.
Nah, di sini bagaimana caranya teman-teman agar penonton itu bisa mengklik video kalian? Disinilah pentingnya ilmu thumbnail teman-teman. Coba teman-teman lihat, ini adalah thumbnail dari videoku yang booming itu, yang aku maksud ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalimat-kalimat yang aku tulis di sini adalah kalimat-kalimat yang bisa membuat penonton itu penasaran, khususnya teman-teman YouTubers pemula. Oke teman-teman, jadi kalau ada konten kreator yang mengatakan ilmu thumbnail itu nggak penting, menurut aku tidak teman-teman, itu sangat penting, karena thumbnail ini adalah cover dari video kita teman-teman. Kalau misalnya thumbnail itu tidak menarik, walaupun video kita tuh menarik, bahkan sangat menarik sekalipun, tapi kalau kalimat yang kita tuangkan di thumbnail itu tidak menarik, mengundang mereka untuk mengklik video kita, maka secara otomatis kita tidak bisa mendapatkan penonton teman-teman. Oleh karena itu, saran aku ke teman-teman, buatlah kalimat di thumbnail itu agar bisa membuat penonton-penonton penasaran untuk mengklik video kita. Nah, aku akan tunjukin ke teman-teman beberapa thumbnail yang menurut aku tuh bisa mengundang rasa penasaran penonton sehingga bisa mengklik video mereka teman-teman. Cekidot. Yang pertama ini dari FK12, ini adalah channel tentang konten ide-ide jualan teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ kalimatnya simpel banget tapi buat penasaran. Tiap bulan bisa beli Pajero dari hasil jualan ini. Otomatis kan penonton itu bisa penasaran, wah berarti keuntungannya sangat besar sehingga bisa membeli Pajero. Yang kedua ini masih buat penasaran juga teman-teman, lihat thumbnailnya, baru setengah tahun sudah bisa beli mobil, apalagi judulnya 70 juta per bulan. Ini tentu penonton itu bisa penasaran karena tergiur akan hasil yang dia peroleh dari ide jualan ini teman-teman. Berikutnya dari Bang Zona Tutorial, judulnya sehari 5 kali tonton pantasan sepi, paham ini. Ini maknanya dalam banget teman-teman, sehingga penonton itu bisa mengklik video ini karena ada sesuatu yang harus dipahami dari video ini teman-teman. Ini kayak gitu ya teman-teman. Berikutnya lagi untuk konten ini sasarannya ke orang-orang yang mau main di TikTok. Bongkar cara FYP TikTok. Ini kan bisa bikin orang-orang yang suka main di TikTok itu penasaran bagaimana sih caranya agar video-video itu bisa FYP. Kayak gitu teman-teman. Nah, berikutnya lagi dari Bang Eza Irmuda, 50 juta views per bulan. Nah, sasaran dari video ini adalah orang-orang yang mau main di short. Gila, bisa dapat 50 juta views, itu kan bisa membuat penonton penasaran teman-teman. Nah, berikutnya ada lagi dari Bang Blian Tutur, penonton makin sepi tapi penghasilan naik. Nah, ini juga banyak dialami oleh konten kreator. Mereka pasti menyimak teman-teman karena mereka ingin mendapatkan informasi bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan yang banyak walaupun views kita itu sedang sepi, kayak gitu teman-teman. Berikutnya lagi ada dari Bang ini Timors. Nah, bisa gajian tanpa AdSense. Nah, logikanya kan sekarang itu kalau mau gajian di YouTube harus ada AdSense. Berarti bisa gajian dari mana dong? Kayak gitu teman-teman. Nah, kalimat yang bisa bikin penasaran berikutnya lagi ada 200.000 tiap hari. Nah, ini juga penonton pasti mau mengklik video ini karena mereka tergiur akan hasil yang bisa didapatkan dari ide dari video ini. Yang terakhir teman-teman bisa lihat hanya 4 langkah views bisa meningkat. Nah, sasaran dari video ini adalah orang-orang yang viewsnya sedang menurun. Orang-orang yang melihat thumbnail ini pasti mengklik teman-teman. Mereka mau bagaimana caranya, langkah-langkahnya bisa menaikkan views. Kayak gitu teman-teman. Nah, gimana thumbnailnya? Menarik semua bukan? Nah, itulah yang aku katakan tadi teman-teman, ilmu thumbnail itu sangat penting. Kenapa? Karena kesan pertama yang dilihat penonton dari video kita adalah thumbnail. Seperti yang aku katakan tadi, walaupun video kalian menarik, bermanfaat, beredukasi, memberikan manfaat yang banyak, edukasi yang banyak, tapi kalau thumbnail kalian polos, biasa aja, tidak mengundang rasa penasaran, maka kalian itu punya kecil kemungkinan untuk mendapatkan klik. Kecuali kalian itu udah banyak subscribernya teman-teman, penonton kalian itu udah tahu, udah ratusan, mereka itu udah tahu bahwa video-video kalian itu memberikan edukasi yang sangat bermanfaat, ilmunya daging semua, emas semua. Maka kalau begitu kalian bisa bereksperimen, tidak memberikan kata-kata yang menarik di thumbnail kalian. Tapi untuk teman-teman yang pemula, saran aku jangan pernah lakukan itu teman-teman. Jangan ngikut ke mereka, karena kalian itu belum ada penonton teman-teman, belum banyak penonton. Bahkan untuk teman-teman yang subscribernya kayak aku nih, yang masih
puluhan, jangan teman-teman. Usahakan kalian membuat thumbnail itu yang bisa membuat penonton itu mengklik video kalian. Jadi muatlah kalimat-kalimat yang membuat penonton itu bisa mengklik video kalian, kayak contoh thumbnail yang aku tunjukkan tadi. Jadi nah, misalnya untuk teman-teman yang mengalami masalah lagi kayak gini, Kak, aku tuh masih pemula banget, belum bisa membuat kalimat-kalimat yang bisa membuat penonton itu penasaran. Nah, saran aku teman-teman, kalian buka aja channel-channel besar yang subscribernya itu udah ribuan, yang channelnya setema dengan kalian. Misalnya nih, kalian temanya tuh tentang masak misalnya, udah kalian cari aja tuh konten-konten yang membahas tentang masakan. Kalian bisa lihat menunya yang sama yang kalian buat videonya, tuh kalian lihat aja thumbnailnya. Kalian bisa ATM situ, ambil, tiru, modifikasi, ambil aja kalimatnya, kalian bisa tambahin kalimatnya di situ. Teman-teman, itu sebenarnya udah nggak susah, karena sekarang di YouTube itu udah banyak banget konten kreator yang bisa kalian jadikan pelajaran, teman-teman, yang bisa kalian itu tiru idenya. Kalau dulu-dulu itu setengah mati teman-teman, karena untuk konten kreator di YouTube itu di Indonesia itu masih kurang, tapi sekarang itu udah banyak banget teman-teman. Kalian bisa memodifikasi thumbnail kalian dari hasil tiruan kalian ke channel-channel besar kayak gitu teman-teman. Jadi Kak, hanya thumbnail aja nggak cukup teman-teman. Selain thumbnail, kalian juga harus belajar cara membuat judul yang bisa membuat penonton itu penasaran. Jadi sama juga teman-teman, kalian lihat aja ke channel yang kalian setema dengan kalian lihat aja tuh thumbnailnya kayak gimana, terus judul yang dia berikan kayak gimana. Kalian juga bisa tambahkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan video kalian kayak gitu teman-teman. Jadi usaha kalian itu dalam membuat video yang sudah menarik, yang mengedukasi, yang memberikan manfaat ke penonton, itu bisa ada hasilnya kalau kalian barengi dengan thumbnail yang menarik dan judul yang menarik. Jadi ini menurut aku ya teman-teman. Untuk teman-teman kemarin yang mengatakan bahwa katanya ilmu thumbnail itu nggak penting, jangan pakai kalau kalian masih pemula teman-teman. Kecuali subscriber kalian itu udah ratusan ribu, itu bisa. Karena penonton kalian udah ada, branding kalian udah ada, penonton kalian tuh loyalitas ke channel kalian. Mereka semua udah tahu bahwa channel kalian itu memberikan edukasi yang sangat bermanfaat. Channel kalian tuh ilmunya daging semua, kecuali udah kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian masih pemula kayak aku nih, yang subscribernya masih di bawah ratusan ribu, saran aku jangan teman-teman. Udah deh, nggak usah muluk-muluk, kita ikut aja ilmu-ilmu yang sudah diterapkan oleh mayoritas konten kreator. Kalau misalnya juga kalian ada budget, kalian bisa kok ikut kelas tutorial. Ada kelasnya Bang DNGC yang bisa memberikan yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan channel. Atau kalian juga bisa ikut kelasnya Bang Zona Tutorial, atau kalian bisa ikut kelasnya Bang Matrix. Kalian bisa belajar dari mana saja teman-teman. Tapi kalau kalian tidak punya budget kayak aku nih kemarin waktu jadi YouTubers pemula, memang real hanya hasil penelusuran aku, hanya hasil riset aku. Jadi kalian teman-teman itu enak sebenarnya. Mau buat thumbnail, udah tengok aja ke channel sebelah. Wah, ternyata thumbnailnya seperti ini. Udah, aku ikut aja deh kalimatnya. Nanti tinggal kalian bumbu-bumbuin aja, tambahin aja thumbnailnya. Udah kayak gitu teman-teman. Kalian juga bisa lihat detail thumbnailnya itu, cara buatnya kayak gimana, penempatan gambarnya, terus kalimatnya, kontras dari tulisannya. Jangan juga tuh thumbnail terlalu rame teman-teman. Semua gambar tuh kalian pasang di situ, itu udah nggak menarik kalau menurut aku. Karena penonton itu kalau kalian juga terlalu banyak gambarnya di thumbnail kalian itu, misalnya nih gambar masakan nih, kalian taruh semua di situ, mulai dari bahan-bahannya, terus proses masaknya, terus finishingnya setelah dimasak, kalian taruh di situ, terus wajah kalian ditaruh. Jangan teman-teman. Jadi kalau membuat thumbnail itu simpel-simpel aja, nggak usah terlalu banyak, cukup kalimatnya aja yang kalian banyakin agar penonton itu bisa penasaran dengan video kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman udah buat thumbnailnya yang menarik, buat judulnya yang menarik, buat videonya yang mengedukasi, yang bisa memberikan manfaat. Ingat teman-teman, kalau kalian mau membuat video,
kalian tuh cek dulu di video kalian manfaat apa yang kalian berikan untuk penonton. Karena penonton membuka video di YouTube itu tentu mencari manfaat, mencari keuntungan untuk diri mereka. Apakah yang bisa menghibur mereka, atau yang bisa mendapatkan menambahkan informasi kepada mereka, atau memberikan edukasi kepada mereka. Jadi teman-teman bisa cek, jangan juga asal-asal membuat video teman-teman. Setelah itu kalian protes, kak aku tuh udah buat thumbnail, udah buat judul yang menarik, udah di di setting thumbnailnya semenarik mungkin, tapi video aku tuh yang tonton hanya 1 detik udah di skip. Nah itu kalian cek juga teman-teman, video kalian itu manfaat ke penonton apa, intinya keuntungan yang didapatkan penonton dari video kalian itu apa, itu aja. Nggak perlu diedit secanggih mungkin, nggak perlu pakai ruangan yang bagus, yang penting isi dari videonya teman-teman. Ada satu aja manfaat itu udah cukup kok menurut aku teman-teman. Nah khusus yang pemula nih, yang belum mencapai 1000 subscriber, saran aku nih, kalau misalnya kalian masih mengumpan penonton untuk masuk ke channel kalian, itu kalian bisa melakukan ini teman-teman, triknya tonton sendiri aja. Kalian bisa melakukan trik ini teman-teman, pinjam HP dari sanak saudara, dari teman, siapa aja yang kalian temuin itu pinjam, kemudian kalian tonton video kalian. Tapi sebelum menonton video kalian, tonton dulu video tonton dulu channel besar yang setema dengan video kalian. Kayak gitu teman-teman. Itu cuman trik itu kok yang aku lakukan waktu membangun channel ini teman-teman. Yang aku lakukan hanya itu. Tapi kalau aku waktu itu, karena aku tuh punya banyak murid dan di sekolah itu ada wifi, jadi itu aku waktu itu mudah teman-teman, karena aku melakukan itu setiap hari. Kalau teman-teman yang punya HP 1 aja, kalian buat aja email di HP-nya. Nah, sebelum menonton video kalian, email baru kalian itu yang kalian buat akun YouTube, tonton dulu video-video lain. Nah, kalau udah berjalan 3-4 hari gitu, kalian udah sering nih tonton video-video lain yang setema dengan kalian bisa tuh mulai tonton video kalian. Jadi prosesnya nggak cepat teman-teman. Prosesnya memang agak lama, tapi itu hasilnya bagus. Tapi teman-teman, aku ingatkan sekali lagi, video ini, trik ini hanya akan sukses, hanya akan berhasil pada video yang memberikan edukasi ke penonton, bukan video vlog yang kameranya fokus ke dia. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat edukasi tentang vlog keseharian kalian, kameranya tuh di belakang teman-teman. Tunjukin kegiatan kalian, jangan kameranya ke wajah kalian. Kita ini kan bukan artis teman-teman. Kalau kayak siapa nih, Ria Ricis, Abang Halilintar nih, Raffi Ahmad, Baim Wong, itu kalau kameranya dibanyakin ke mereka tuh fans mereka tuh senang. Tapi kalau kayak kita yang masih pemula, jangan teman-teman. Kamera kita putar aja, fokusnya ke kegiatan apa yang ingin kita tunjukin ke penonton, kayak gitu. Bisa juga kok kalian membuat vlog dari kegiatan kalian, khususnya nih teman-teman yang kerja di Hong Kong. Banyak banget nih teman-teman dari Nita Branded yang kerja dari Hong Kong, yang dari Taiwan, dari Singapura, kemarin ada yang dari Amerika. Wah, senang banget disapa sama kalian. Yang dari Korea juga ada. Kalian yang jadi pekerja di sana tuh, kalian bisa buat vlog teman-teman dari kegiatan kalian. Nah, teman-teman di Indonesia ini yang sedang mencari informasi tentang pekerjaan di luar, itu bisa kalian berikan edukasi teman-teman. Kalian berikan informasi, begini loh kalau kita kerja di sini, itu bisa kalian bisa mendapatkan banyak penonton. Ada kemarin salah satu konten kreator yang pernah kerja di luar negeri, kalau nggak salah di Taiwan, namanya kalau nggak salah Mbak Isayang. Saat ini beliau sudah kembali ke Indonesia karena kontennya beliau itu memberikan manfaat ke penonton. Akhirnya penontonnya beliau itu sudah fans ke beliau. Jadi semua kegiatannya beliau itu sampai sekarang, walaupun beliau sudah kembali ke Indonesia, beliau itu masih membuat vlog tentang kegiatannya beliau. Jadi teman-teman juga bisa kayak gitu. Kalau penonton kalian udah jatuh cinta ke kalian, walaupun nanti kalian nantinya sudah kembali ke Indonesia, kalian bisa tetap membuat video yang bisa memberikan manfaat ke penonton kalian, kayak gitu teman-teman. Oke, segitu aja dulu videonya teman-teman. Karena ini udah sore, aku udah harus melanjutkan pekerjaan aku lagi.
Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.